Hai Sobi, selamat datang kembali di channel YouTube kami Trends Auto. Kali ini kami akan membahas salah satu andalan dari penjualan Honda di Indonesia. Ya, ini adalah Honda HR-V. Honda HR-V baru saat ini dijual di range harga 301 juta sampai dengan 422 juta rupiah. Sedangkan mobil yang kami review saat ini adalah Honda HR-V Prestige keluaran tahun 2016 dan harga pasarannya saat ini berkisar di range harga 245 juta sampai dengan 275 juta rupiah. Untuk pajak mobilnya yang kami review ini adalah 6 juta rupiah dengan progresif. Honda HR-V generasi pertama yang berbasis dari Honda logo diproduksi pada tahun 1998 sampai dengan 2006 dan dijual di Jepang juga di beberapa negara di Asia Pasifik. Sedangkan generasi keduanya yang identik dengan Honda Vezel diproduksi mulai akhir tahun 2013 dan dijual di Jepang saja. HR-V generasi 2 ini mulai diperkenalkan di Indonesia pada acara IIMS tahun 2014. Untuk varian facelift dari generasi 2 ini mulai dipasarkan pada bulan Agustus tahun 2018. HR-V adalah kepanjangan dari High Rider Revolutionary Vehicle. Untuk detail mobilnya, yuk kita segera simak reviewnya sekarang juga. Mobil yang akan kami review hari ini adalah sebuah Honda HR-V Prestige keluaran tahun 2016. Kita akan lihat first impression di bagian depannya seperti apa. Di sini lampu sudah dilengkapi dengan LED projector. Sudah ada DRL juga. Fog lamp sudah ada. Nah, sedangkan varian yang di bawah Prestige ini lampunya belum ada DRL, juga belum ada proyektornya. Di bagian grillnya berwarna hitam glossy dan ada motif chrome seperti kumis. Kami merasa seperti bau-bau Honda Jazz di sini. Honda HR-V ini tergolong dalam kelas CUV, sehingga dimensinya pun sangat kompak. Panjangnya hanya 4,294 meter saja. Sangat mudah bagi Sobi untuk memarkirkan kendaraan ini. Apalagi kalau ada yang markirin. Ya iya, Pak. Nah, kemudian di sini untuk lampu spion sudah elektrik, tapi sayangnya belum auto retract. Sudah dilengkapi dengan lampu sen. Untuk bagian masuk ke sini pun sudah smart key entry. Untuk bagian belakangnya, di sini Sobi. Untuk HR-V Prestige ini sudah memiliki profil ban 215, 55 dan ring 17 dengan pelek two tone color, sedangkan varian di bawahnya masih satu warna. Untuk rem, depan belakang sudah cakram, sebuah keunggulan buat HR-V ini. Di area belakang kita sudah mendapatkan lampu belakang yang sudah LED. Kemudian sudah ada defogger, wiper belakang, tail spoiler juga sudah ada, high mounted lamp ini sudah ada juga, dan ini sudah LED loh Sobi. Untuk antena dari varian Prestige ini sudah menggunakan shark fin antena alias antena sirip hiu. Sedangkan varian yang di bawahnya itu belum menggunakan shark fin antena Sobi. Mungkin saja masih pakai sirip ikan mas kali ya. Kemudian di sini sudah ada kamera mundur. Sudah ada dua sensor di belakang, mata kucing juga sudah ada. Kemudian, satu hal yang akan membuat Sobi tampak lebih bergengsi. Emblem Prestige ini membuat Sobi tampak jauh lebih kaya. Kita lihat akomodasi bagasi dari HR-V ini. Belum ada power back door. Lu ngapain di sini? Lagi social distancing, Pak. Social distancing nggak di sini juga kali. Lagi review, keluar. Iya, maaf. Nah, Sobi, untuk sebuah CUV, Sobi bisa lihat bagasinya menurut kami ini cukup luas. Kopor-kopor yang kecil, sedang, besar, semua bisa masuk. Gengsi Sobi yang besar pun bisa masuk di sini. Lampunya masih manual sayangnya. Coba kalau dibikin otomatis. Kita lihat di bawah sini ada apa. Wah, bahan serepnya sudah full size karena ini Prestige, bukan kaleng-kaleng. Kita lihat mesinnya.
cari tuasnya dulu. Tuasnya di sini, Sobi. Nah, di atasnya ada bensin, di bawahnya kap mesin. Nah, bukanya ke kanan, Sobi. Sudah ada peredam, dan untuk mesinnya bersih sekali ya. Namanya juga mobil second. Honda HR-V Prestige ini memiliki cc sebesar 1800 cc, lebih besar daripada varian yang tipe E yang hanya 1500 cc. Untuk Prestige ini memiliki tenaga sebesar 139 horsepower dengan torsinya 169 Nm. Kita cek area interior dari Honda HR-V ini. Untuk setir, di sini sudah dilengkapi dengan setir yang kulit. Sudah ada audio steering switch, cruise control, pedal shift juga sudah ada. Dan untuk setelan setirnya sudah bisa tilt dan teleskopik. Speedometer di sini memang masih analog, tapi kami suka dengan kombinasi warna-warna lampu yang diberikan oleh si HR-V ini. Rasanya keren aja. Kemudian di door trim, materialnya di sini soft touch, bawahnya juga soft touch, dan ini pun soft touch. Semua bagiannya itu sudah soft touch. Kami suka sekali. Buat sandar tangan juga enak sekali, Sobi. Cuma sayangnya kenapa warnanya harus putih sih? Ini cepet kotor, Sobi. Power window otomatis hanya di bagian pengemudi saja. Spion sudah bisa elektrik. Dan di bagian bawah ada ruang penyimpanan juga, door pocket, ada cup holder, tidak terlalu besar memang, dan ada 2 buah speaker di depan. Tweeter ada di depan dan di belakang ada 2 speaker lagi. Jadi totalnya ada 6 speaker. Di bagian dashboard, iya, materialnya masih hard plastik. Sayang sekali ya, kenapa nggak sekalian dibikin soft touch semua gitu, padahal door trimnya udah soft touch. Untuk head unit, di sini sudah disediakan layar touchscreen. Dan head unit dari Honda HR-V Prestige ini mirip sekali dengan Honda Jazz tahun 2016 juga yang tipe RS, yang ada di video kami sebelumnya. Sobi bisa cek. Dan fiturnya pun di sini sudah bisa untuk radio, CD, USB juga, iPod, Bluetooth audio, dan aux juga. HDMI pun bisa. AC di sini sudah digital. Pencetannya pun, wah sayangnya ini feedbacknya nggak kerasa ya. Jadi kita kalau mencet tuh kayak nggak mantep aja. Untuk rem tangan, di sini sudah elektrik, Sobi. Ada brake hold-nya juga. Kemudian material di sekitar sini pun soft touch semua. Jadi enak, empuk. Di bawahnya masih ada laci penyimpanan tersembunyi yang dilengkapi dengan power outlet untuk mengecas HP-nya Sobi. Ruang penyimpanan ada 2, dan ini bisa lebih besar juga. Bisa Sobi lipat dalamnya mendapatkan ruang yang lebih besar. Untuk console box, di sini bisa berfungsi sebagai senderan tangan, dan ini setelannya bisa maju mundur. Nah, jadi ini cukup nyaman. Materialnya juga soft touch. Ada ruang penyimpanan yang kecil. Kemudian di sini kaca spionnya sudah ada night view, sun visornya sudah ada vanity mirror dengan lampu. Di sebelah kiri pun sama. Lampu baca juga sudah ada. Sudah LED. Wah, kami suka ini. Dan mobil ini memiliki panoramic sunroof, Sobi. Hanya di tipe Prestige saja. Kalau di tipe E belum ada. Fitur ini memang tidak banyak berguna di Jakarta yang panas. Tapi fitur ini membuat mobil Sobi jadi jauh lebih keren. Honda memang mengerti gimana caranya supaya para penggunanya tampil lebih keren. Fitur lainnya untuk safety adalah seat belt yang sudah bisa di-adjust baik di kanan maupun di kiri. Dan untuk Honda HR-V Prestige ini, airbags-nya ada 6 buah, Sobi. 2 di depan, 2 di pilar A bagian depan, kanan dan kiri, dan 2 lagi adalah di pilar C di belakang. Kita lihat akomodasi dari baris kedua Honda HR-V ini. Untuk posisi duduk, saya yang tingginya 165 cm masih punya ruang kaki yang cukup lumayan.
kaki pun masih bisa menyelinap ke bawah, jadi cukup oke. Ruang kepala masih cukup oke, tapi mungkin kalau yang tinggi 180 nggak cocok duduk di belakang. Door trim sama seperti bagian depan, materialnya sudah soft touch semua. Kami suka dengan bahan-bahan soft touch seperti ini. Sudah ada speaker juga di kanan dan di kiri, sudah ada cup holder di bagian pintu, ruang penyimpanan sini sudah ada. Di sini juga ada ruang penyimpanan. Tapi sayangnya kenapa tidak ada power outlet di sini? Dan kenapa tidak ada AC? Penumpang bagian belakang jadi mengandalkan AC dari bagian depan. Hand grip juga sudah ada. Sabuk pengaman untuk 2 penumpang. Sudah ada armrest yang tipis, tapi ya oke lah ya. Dan untuk lampu di sini sudah LED juga. Di sini sudah ada untuk Isofix, pengait kursi. Untuk posisi duduk, kursinya sudah tidak bisa dimaju mundurkan, tapi kerebahannya masih bisa direbahkan sedikit sekali. Hanya segini. Tapi ini sudah cukup nyaman menurut kami. Kita cobain driving experience dari Honda HR-V ini. Tapi sebelum kita mulai, saya mau tunjukin sesuatu yang menurut kami itu cukup mengganggu. Pada saat mesin dimatikan, Sobi dengar ada suara. Apa itu? Krak. Kita nyalain lagi mesinnya. Itu bunyi apa? Itu mengganggu. Kenapa harus ada bunyi-bunyian kayak gitu? Tapi ya sudahlah. Kita coba bahas. Nah, uniknya si HR-V ini, rem tangan kan sudah elektrik. Jadi ketika kalau kita mau jalan, kita cukup masukin ke D, kita tinggal gas. Sudah langsung jalan. Nggak harus kita pencet-pencet lagi. Dan ada satu fitur unik lainnya, ini adalah brake hold, Sobi. Brake hold ini akan berguna ketika misalkan kita berhenti seperti ini, baik itu di kemacetan atau di lampu merah. Kita lepas rem, dia sudah berhenti. Dan pada saat mau jalan lagi, kita tinggal gas sedikit. Misalkan macet, berhenti lagi. Mau jalan, tinggal gas lagi. Jadi ini enak banget gitu. Menurut kami ini sangat membantu pengemudinya. Jadi bisa mengemudikan mobil tuh lebih santai ya, walaupun macet. Nggak harus selalu gas diinjak lama-lama, nggak harus seperti itu. Dengan mesin CVT yang disematkan di mobil ini akan berimbas pada kenyamanan kita dalam mengemudi. CVT itu membuat tarikan terasa nyaman, terasa lembut. Mesin jadinya rasanya lembut. Sedangkan untuk tenaga cenderung biasa-biasa saja. Dan mobil ini tentunya akan menjadi nyaman untuk dikemudikan karena mesin CVT-nya tadi. Untuk kekedapan suara, kami merasa suara mesin tuh kedengaran di dalam ya, agak berisik. Apalagi suara roda depan itu rasanya jelas sekali di sini. Jadi untuk kekedapan suara menurut kami nggak terlalu bagus sih mobil ini. Dan satu lagi yang sering kali dikeluhkan oleh para pemilik HR-V adalah kaki-kakinya. Banyak yang mengeluhkan kalau kaki-kakinya nih apa ya, ringkih mungkin ya, sering bunyi-bunyi gitu. Jadi kalau udah lama dipakai itu sering terdengar bunyi-bunyian dari kaki-kaki ya, kayak apa ya, blutuk-blutuk gitu. Itu sangat mengganggu. Udah suara mesinnya kedengeran, suara roda kedengeran, ditambah lagi suara kaki-kaki yang beradu seperti itu, rasanya jadi berisik. Apalagi kalau dibawa ke jalanan yang bergelombang atau keriting, rame tuh di dalam mobil. Kemudian untuk posisi mengemudi ini nyaman. Posisinya seperti sedan sih kalau menurut kami. Ya memang lebih tinggi tapi seperti sedan. Tingkat kenyamanan yang diberikan cukup baik. Ditambah lagi ada handrest di sebelah kiri, di kanan juga bisa. Jadi akan sangat nyaman baik di dalam kota maupun di luar kota. Untuk konsumsi BBM-nya di dalam kota, dia bisa mencapai 1:11. Sedangkan keluar kota 1:18. Lumayan. Untuk mobil ini sendiri, setirnya seperti setir mobil-mobil Eropa. Jadi dia tuh cenderung untuk balik ke center, ke tengah lagi.
Jadi kalau kita habis belok, dia tuh cenderung balik ke tengah sendiri. Tidak seperti mobil-mobil non Eropa yang kadang-kadang habis belok kanan juga kita masih harus perlu tenaga buat balikin lagi. Ya kalau untuk body roll sih saya rasa cukup oke, tidak terlalu berasa ya, karena mobilnya juga sebenarnya tidak terlalu tinggi. Secara overall, mengemudikan mobil ini cukup menyenangkan, cukup nyaman, mesinnya pun halus. Tapi yaitu gangguannya adalah terlalu banyak suara-suara yang kedengaran di dalam kabin. Kesimpulan dari kami Trans Auto mengenai mobil ini adalah Honda HR-V ini merupakan mobil yang kompak untuk bermanuver di jalanan perkotaan yang padat dan tetap nyaman untuk diajak keluar kota. Mobil ini juga memiliki fitur yang cukup lengkap, juga konsumsi bahan bakar yang terbilang irit. Sedangkan kekurangannya, mobil ini harganya cukup tinggi jika Sobi ingin membelinya dalam keadaan baru ataupun bekas. Di mana untuk range harga tersebut, Sobi bisa mendapatkan mobil SUV yang lebih besar secara akomodasinya, atau sedan yang lebih nyaman untuk dikendarai. Sekian video review dari kami. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe video kami agar kami bisa terus menyajikan video berkualitas untuk Sobi nikmati. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.